Sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di samping saya ini ada Ustadz Subada yang mengerti atau paham sedikit banyak tentang ajaran agama Islam. Dimana kali ini digegerkan dengan adanya sholat Idul Fitri. Sabnya jarang-jarang, itu biasa karena COVID bisa saja. Tetapi ketika ada orang di depannya yang seperti non-muslim ikut salat Idul Fitri dengan cara yang berbeda. Di samping itu juga tidak ikut sujud, tidak ikut ruku, juga ada beberapa orang. Sementara di belakang itu berjejer orang-orang para santri. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pesantren Al Zaitun itu cukup menggegerkan banyak orang ketika Saifuddin Ibrahim, guru Al-Qur'annya saja sudah pindah keyakinan dan menggegerkan jagat raya, dan sekarang menjadi buronan di Amerika Serikat. Lari dari Indonesia karena meminta 300 ayat Al-Qur'an di-delete, katanya begitu. Itu baru satu guru ya, satu guru dari Al Zaitun. Dulu saya adalah orang yang paling fanatik, bahkan sempat mengiklankan tentang Al Zaitun. Karena apa? Pesantren di sana itu tidak pakai SPP, ya, tidak ada biaya, katanya cukup hanya bermodalkan 1 ekor sapi, dan saya ikut mempublikasikan. Di sini saya bantu dari pesantren Al Zaitun yang datang ke Bekasi, saya antar ke sekolah, diberikan ranah ke sini gitu, biar ada link, biar pesantren di Indonesia itu maju. Tetapi saya tidak tahu kalau di dalamnya ada peristiwa seperti ini yang akan kita tanyakan kepada Ustadz Subada. Pak Ustadz Subada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salat Idul Fitri di pesantren Al Zaitun sudah tahu ya? Iya, Haji. Gimana yang Pak Ustadz tahu? Yang saya tahu lihat dari ini juga, enggak lihat langsung Pak Haji ya, cuma dari video kiriman. Iya, dari video medsos lah, media sosial. Ya. Ada di YouTube banyak. Di YouTube banyak. Ini nanti ditayangkan, nanti penonton juga akan bisa menonton di sini gambar-gambarnya apa yang dikatakan Pak Subada nanti tentang imamnya yang 3 orang berjejer, nanti akan kita tayangkan di sini ya. Silahkan dilanjut. Kan di situ seperti biasanya yang namanya sholat dalam kita kan Islam pada umumnya, imam itu kan cukup satu ada di depan, dan di belakangnya itu kan ada makmum. Dan kalau memang ada jamaah perempuan, tentunya nanti adanya di belakang laki-laki posisinya, karena juga mungkin nanti akan ada pembatasnya. Nah, tapi di Al Zaitun ini yang telah kita mungkin lihat bersama, ternyata imamnya itu di depan ada bertiga berjejer, dan yang di tengah siapa itu, tahu nggak? Di tengah itu ada laki-laki, perempuan. Imam yang di tengah itu yang duduk di kursi itu kayaknya pemilik Al Zaitun deh. Saya kurang tahu namanya siapa Pak Haji ya. Cuma yang jelas itu ada 3 imam di depannya, di belakang imam itu ada ibu-ibu pakaian gamis, dan di sampingnya ada pakai hijab ya. Pakai hijab. Dan dia itu sholatnya tidak seperti kayak layaknya kita biasa umat Islam, seperti ada ruku dan sujud. Dia cuma menundukkan kepala. Dia cuma berdiri aja kan? Berdiri aja. Nanti tuh ada gambarnya ya, seperti ini ya. Iya. Oke. Dan di samping perempuan itu juga ada seseorang yang cuma seperti ini ya, layaknya gitu kan, pegangan saya nggak seorang laki-laki pakai sepatu ya, duduk di kursi ya. Memang pakai sepatu itu. Memang jamaah Idul Fitri Al Zaitun itu rapi, pakai jas, kemeja, dan pakai kursi. Mungkin untuk mendengarkan khutbah khawatir nanti lama, makanya mereka pakai kursi kemungkinan. Sebentar. Dan kelihatannya itu bukan para santri, kayaknya para gurunya itu kayaknya. Sepertinya ya mungkin. Karena udah sepuh-sepuh deh kelihatannya ya kan. Iya. Kalau santri kan masih anak-anak ya. Ini kelihatan, coba lihat tuh di gambar ya. Terlihatnya juga mungkin kan bukannya wajah yang muda-muda seperti kayak santri kan, yang muda ada umur gitu. Kayaknya karyawan semua itu, karyawan Al Zaitun. Kepengurusan mungkin keluarga besar, pondok pesantrennya. Kayaknya begitu. Ya kan memang kalau Idul Fitri mah kan santri mah mungkin diliburkan. Nah, tinggal guru-guru besarnya atau staf pengajarnya atau mungkin keluarga besar selain dari peserta tadi. Bisa nanti dicari di internet itu sebenarnya siapa yang sholat di situ ya. Iya. Tapi yang ingin kita tanyakan di sini, pernah dengar nggak di zaman Rasulullah ada imam 3 orang berjejer di depan? Nah, kalau saya belum pernah dengar Pak Haji ya. Yang jelas imamnya tetap
tok satu, ya nama pimpinan mah kan nggak mungkin ada 3. Ibarat kita mengendarai mobil, kalau satu mobil supirnya ada 2, ada 3, nanti bagaimana yang kita ikutinya itu, Haji. Tapi pernah saya menyaksikan bahkan sampai sekarang pun di Mekah atau di mana begitu, ketika imam mengatakan Allahu Akbar begitu kan, Iya. tiba-tiba ada yang teriak. Oh, di salah satu tempat di belakang imam itu kalau dengan kencang Allahu Akbar gitu ya. Kalau itu di daerah saya, kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu dipakai karena Dipakai. Kalau itu kalau- boleh ya? Iya, kalau itu kan bukan nama imam Pak Haji ya. Tetap imamnya satu, karena nanti ada imam, nanti di belakangnya kan ada yang ngebadali imam. Atau mungkin yang namanya Idul Fitri kan ada Bilalnya. Nah, si Bilal itu suaranya dikeraskan untuk mengajak jamaah. Tatkala nanti imam takbir Allahu Akbar, maka si Bilal ini mengucapkan Allahu Akbar. Saya tahu karena dulu belum zaman Rasulullah belum ada Pengeras mikrofon ya, suara. pengeras suara ya. Makanya Biar orang yang di belakang dengar, Mendengarkan. kan imamnya cuma Allahu Akbar Iya, sebentar kan. betul. Sementara dia kenceng ya kan? iya kan mohon maaf ya, kadang mungkin imam kita sepuh, suara tidak keras, makanya nah tugas Bilal ini untuk melantangkan, menyambung suara imam biar nanti terdengar sama jamaah makmum di belakangnya. Oke, kalau itu seperti itu ada sejarahnya ya. Ya, betul. Tapi yang namanya sholat seperti yang digambar di belakang kita ini, ada perempuan di paling depan, imamnya 3 orang, tidak ikut ruku, tidak ikut sujud seperti halnya imam, kemudian duduk di kursi dan sebagainya. Itu ada nggak di riwayat Rasulullah dulu? Nah, saya kalau itu kurang tahu ya, yang jelas mah kita mah tidak seperti itu pengerjaannya. Masalahnya posisi kan ada aturannya Pak Haji ya. Imam paling depan, makmum paling belakang. Jadi belum pernah dengar ya? Nah, kalau seandainya terjadi kemacetan kayak Al-Zaitun itu seolah-olah kayak tidak tertib, acak-acakan lah bahasanya. Tidak harusnya kan laki-laki mah yang nama pimpinan kan pasti depan, makmum di belakang. Khawatir kalau kalau makmum lah perempuan dari depan timbulnya fitnah. Kalau kita yang udah tua, kalau yang masih muda, nanti pikirannya akan berbeda. Yang saya tanyakan itu pernah dengar nggak zaman Rasulullah dulu? Saya belum pernah dengar Pak Haji. Itu kan hadirin sekalian, intinya mah adalah pernah dengar atau pernah baca gitu. Iya. Saya belum pernah baca dan belum pernah dengar. Ustadz saja yang sekolahnya adalah di bidang khusus pendidikan agama Islam belum dengar dan belum baca ya. Nah, makanya itu mah udah ranahnya MUI ya. Betul, Pak Haji. Kata Pak Ridwan Kamil juga Gubernur Jawa Barat itu mah ranahnya MUI katanya. Ya di Masing-masing judul, bagian. ya di judul nih ini dituliskan nih dari beberapa koran tuh komentarnya Gubernur Jawa Barat seperti itu. Nah, kita sebenarnya di sini tidak berbicara tentang hal itu, tetapi karena kita sekolah dan mungkin semua guru agama di Indonesia juga bingung ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Ini yang paling utama. Bagaimana cara kita menjawab kepada pertanyaan-pertanyaan siswa di kelas kalau ada yang bertanya seperti itu. Nah, anak-anak yang sekolah di sekolah Gubuk Apung kan bisa langsung jawabannya sekarang. Jadi di kelas tidak usah bertanya nih. Ustadz sudah menjelaskan bagaimana Tad kalau ada tidak ada riwayat nabinya, tidak pernah lihat baca-baca, juga tidak pernah ada peristiwa seperti itu dalam riwayat Rasulullah, tapi ternyata dilaksanakan. Ya kan dengar kabar juga kan memang Al-Zaitun mah dikenal, maaf ini mah ya, Nah. dikenal sesatnya mungkin. Oh begitu, ada isu seperti itu ya. Saya baru dengar itu Iya, sebenarnya. Makanya kenapa dibilang sesat ya, karena mungkin aturannya juga aturan sendiri gitu Pak Haji ya. Pengertian sesat itu maksudnya aturannya tidak sesuai, Tidak sesuai dengan yang berkembang pada yang umumnya. tertulis di dalam kitab suci atau sejarah Nabi, Iya. maka dianggap sesat. Oh itu mungkin ya. Kalau yang saya tahu mah dulu karena memang saya dimintai bantuan, sempat mengiklankan Al-Zaitun di Bekasi, saya ikut itu memberikan arahan-arahan supaya Al-Zaitun itu maju. Karena apa? Karena pesantrennya itu tidak bayaran, cukup menyerahkan seekor sapi. Itu dulu begitu, ternyata enggak begitu juga katanya. Nah, itulah barangkali hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, ketika ada perkembangan ajaran agama di Indonesia khususnya, apalagi di seluruh dunia, ada keunikan-keunikan yang nyeleneh-nyeleneh seperti ini, nanti kan anak akan bertanya sama gurunya atau sama orang tuanya diserahkan kepada gurunya ya. Sementara kita sendiri bingung gitu kan. Orang Gubernur Jawa Barat sendiri komennya di koran seperti ini. Nah, oleh sebab itu
kita kembalikan saja ke riwayat Rasulullah. Bahkan ada sabda Nabi kalau tidak salah agama Islam itu kan besar berapa ya? Ya, banyak 77 kalau nggak salah ya? 7 apa 77? 77. Wah, Islam itu ada 77 katanya. Tetapi katanya yang diterima Allah cuma yang berdasarkan Quran dan hadis. Katanya kan begitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk jawaban kepada anak-anak bahwa Islam itu bukan cuma Islam ya, agama apapun. Agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha itu terus berkembang. Akhirnya pecah-pecah gitu ya. Bukan cuma di Islam. Di Islam itu sabda Nabi kalau nggak salah itu ya. Inna dina indallahi Islam. Kalau itu mah inna dina indallahi Islam mah, jadi tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Tetapi sabda Nabi yang akan pecah menjadi 77 itu Quran apa hadis ya? Hadis begini. Oh, hadis ya. Ada riwayatnya itu? Iya. Itu pada saat apa kira-kira waktu itu dia sampai keluar sabda seperti itu? Emang Ya, ada kejadian pada saat itu? Apa sih nanti ciri-ciri termasuk juga ya ciri-ciri tanda akhir zaman nanti kan Islam memang udah mulai terpecah belah. Oh, itu ciri-ciri akhir zaman? Iya. Yes. Jadi Rasulullah pada saat itu menjelaskan ciri-ciri akhir zaman. Iya. Jadi makanya jelaskan tentang itu. Memang sekarang kan udah nampak kelihatan bahwa Islam ini banyak alirannya gitu Bang ya. Salah satunya. Kayaknya bukan dalam pengertian dihitung, ternyata benar 77, mungkin 77 pengertiannya banyak kali ya. Jadi bahwa nanti Islam itu bahkan pecah menjadi banyak aliran-aliran, kayaknya begitu loh. Iya. Bukan dalam arti ini dihitung masih baru 60 nih, belum 77 masih lama nih katanya. Zamannya berakhir masih lama, bukan itu kali ya. Iya. 77 itu kayaknya mungkin nanti Islam itu kan banyak kali gitu kali ya. Banyak. Ya artinya mungkin banyak pemikiran yang tidak sepaham. Terjadilah perselisihan pendapat. Seperti saat ini kan kita sudah melihat kenyataannya bahwa Islam itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, yang seperti ini. Banyak kelompok-kelompok seperti ini, sehingga nanti tidak terjadi satu pemufakatan. Akhirnya masing-masing mengukuhkan pendapatnya masing-masing. Hadirin sekalian, yang paling penting bagi kita sebagai orang pendidikan, yang demikian itu jangan dibikin konflik, apalagi kita negara Pancasila, tetap saling menghargai, tetapi harus memberitahu bahwa ajaran Islam itu yang diterima itu hanya yang berdasarkan Quran dan hadis, begitu seperti yang diungkapkan Ustadz Subada. Jadi kalau ada yang seperti itu udah ranahnya pemerintah, jangan sampai kita ikut mencaci, dan belum tentu cacian kita itu membawa kebaikan kan. Lebih baik ketika mereka ada yang memanas-manasi agar kita ikut berkomentar miring dan sebagainya, udah amalukum ya gitu. Tetapi ketika bertanya, ada yang bertanya kepada kita, jawabnya itu sabda atau firman Allah tuh yang mengatakan Islam yang diterima Allah itu berdasarkan Quran dan hadis. Hadis Nabi. Gimana bunyinya sih kalau gitu? Nah, saya belum lupa itu. Lupa ya, tapi intinya mah yakin itu jawabannya ya. Itu saja kepada orang tua di rumah yang merasa kebingungan tentang pertanyaan-pertanyaan anak yang bertanya tentang salat Idul Fitri di Al Zaitun, jawabannya itu saja ya, bahwa Islam itu ciri-ciri akhir zaman itu akan jadi 77 golongan, tetapi yang diterima cuma satu. Apakah kita termasuk yang diterima atau tidak? Nah, makanya harus buka. Oh iya, ada nih Al-Qur'annya, oh ini ada hadisnya, itu saja yakin. Selagi kita yakin dengan tulisan yang ada di Al-Qur'an dengan hadis tadi dan kita ikuti, tentu harus ada gurunya ya. Ada kiai, dan kita harus dekat dengan kiai, dengan guru agama dan sebagainya. Jadi kalau ada perbedaan, kita tidak usah merasa sok benar, ya kan? Dan percayakanlah kepada orang yang menggeluti, dan terutama pemerintah yang berlaku, sebab yang paling utama sekarang itu negara itu damai, adem, ayem. Apalagi sekarang sedang diadu domba nih kita dengan Malaysia, katanya karena masalah bahasa. Malaysia mengklaim bahasa di dunia ini, kata di PBB itu nanti akan diakui adalah bahasa Melayu, karena pengguna bahasa Melayu di dunia ini ada 300
juta. Sementara dari Indonesia bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia, karena penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia adalah 270 juta. Nah, sedangkan Malaysia itu penduduk yang menggunakan bahasa Melayu, orang di sekolah saja dia mempergunakan, ada yang bahasa India, ada yang bahasa Inggris, karena ada yang bahasa Melayu cuma beberapa gelintir orang gitu kan. Nah, terjadi gontok-gontokan seperti itu. Nah, kita jangan bikin konflik. Kita bersyukur ada dukungan dari Malaysia, ya kan? Iya. Sehingga di PBB nanti mempergunakan bahasanya bahasa yang tadi dikatakan. Apakah itu bahasa Malaysia, apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa Melayu, istilahnya mah bodo amat lah. Yang jelas mah itu bahasanya yang digunakan. Walaupun bahasa Indonesia tentu beda dengan bahasa Melayu, ya kan? Iya. Karena bahasa Indonesia itu kan dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah yang ada dari Sabang sampai Merauke, ya. Bahasa Sunda juga banyak di dalamnya, ya kan? Makanya orang Malaysia banyak yang tidak ngerti ini apa bahasanya. Orang bahasa Indonesia itu ada pembinaan di kita, ya. Semua sekolah dari Sabang sampai Merauke wajib bahasa Indonesia. Sementara di Malaysia kan tidak, gitu kan? Nah, ketika sekarang Malaysia mendukung program di PBB mempergunakan bahasa, yuk kita bersama-sama lah. Saja. Jadi jangan dibikin konflik apapun, termasuk di Al Zaitun ini, ya kan? Minimal kita tahu. Kalau sudah tahu ya sudah, kita amalkan. Nggak usah menyerang, itu mah urusan ranah pemerintah. Nggak usah usil Pak ya. Nggak usah usil. Lakum dinukum waliyadin katanya, ya. Gitu saja. Tetapi bagi mereka yang ingin mesantrenkan anak, mereka kan sekarang udah terbuka nih. Mau mesantren di mana? Jangan mentang-mentang wah yang mengiklankannya dulu nih Pak Dedi nih, dulu mempromosikan tentang Al Zaitun, Bapak nih dulu keliling-keliling, bahkan dimanapun saya berbicara, Zaitun, Al Zaitun salah satu contoh, wah banyak lah bicara dulu begitu, ya, nganter-nganter Al Zaitun itu. Tapi saya tidak tahu kalau ada peristiwa seperti ini. Jadi keputusan kepada Bapak dan Ibu mah nggak, silahkan, karena kata Ustadz yang diterima oleh Allah itu adalah berdasarkan Quran dan hadis. Ada pesan terakhir? Cukup ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh ibadah untuk meluruskan, karena banyak orang-orang yang bingung kan. Anak hijau. Apa anak hijau? Hijau? Apa yang hijau? Hijau. Itu gini. Iya, hijau itu warnanya, kok tahu sih? Bukan ini. Oh iya, sepatunya hitam. Ini sepatu. Dia